Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya banggakan, saya cintai teman-teman semua yang sore hari ini bisa bergabung di forum kita, majelis kita. Semoga masih segar meskipun acara kita ini kita laksanakan sore-sore ya. Sore-sore mikir filsafat itu tidak apa-apa lah ya. Yang penting kita nikmati majelis kita sore hari ini. Baik, eh, karena ini batasnya sampai maghrib, saya tidak tahu teman-teman asalnya dari mana saja. Karena semakin ke timur maghribnya semakin awal. Jadi saya ngukurnya maghrib Jogja saja nggih. Jadi Jogja itu maghribnya ya sekitar jam 17.30 lah lebih sedikit. Mungkin 17.40-an atau berapa. Jadi nanti saya menyampaikan materi mungkin kurang lebih sampai jam 5 nanti setelah itu teman-teman monggo menanggapi. Saya tidak bilang tanya jawab ya, wong ini bahas buku jadi ya saling menanggapi saja. Mungkin teman-teman bisa melengkapi nambah wawasan tentang kitabnya Imam Ghazali ini. Baik, eh, saya dapat tema agak berat kalau dari judul yang di-share itu. Jadi mulai filsafat Yunani sampai Imam Ghazali. Wah ini bagi saya luar biasa itu temanya. Ini materi satu prodi itu sebenarnya. Tidak hanya satu mata kuliah mulai Yunani sampai Imam Ghazali itu. Tapi ya kita ngomong senyampainya ya, nanti kita banyak mengulas kitabnya dan ya nanti saya tidak akan cerita isinya kitab itu detailnya apa. Kalau bahasanya film nanti jadi spoiler. Kalau teman-teman penasaran belilah sendiri ya. Saya hanya mancing-mancing saja bagian-bagian mungkin menariknya. Sisanya teman-teman harus mendalami sendiri. Jangan berdasarkan pada yang saya sampaikan. Jangan percaya dulu, baca dulu bukunya. Baik, saya akan share screen untuk menata pemahaman kita biar saya tidak ngalor ngidul bicaranya. Nggih. Sebentar, saya siapkan slide-nya. Ya, saya dapat materi luas tapi saya ringkas saja ya bahwa sore hari ini kita bicara tentang filsafat sedikit kemudian baru ke Imam Ghazali dan makosidnya untuk mengantarkan diskusi kita sore hari ini. Pertama, mari kita pahami filsafat as proses bernalar. Jadi kalau kita pahami di level ini itu semua karya filosofis itu sebenarnya bernilai. Hakikatnya filsafat itu kan kalau di catatan saya ya tiga itu. Sebuah ikhtiar untuk bergerak, bertransformasi. Yang pertama from myth to logos, dari mitos ke logos. Jadi filosof itu tidak percaya begitu saja ketika ada narasi-narasi disampaikan. Dia akan mengujinya, dia akan memikirkannya, dia akan menalarnya. From myth to logos. Yang kedua, from wonder to wonder. From wonder itu dari kekaguman, ketakjuban, mungkin melihat alam semesta, mungkin merasakan ini itu, mungkin takjub oleh kebesaran ciptaannya Allah, atau heran oleh kekuasaannya Allah itu, tapi terus tidak berhenti di situ. Dilanjutkan dengan wonder. Wonder itu melakukan pengembaraan, penjelajahan intelektual. Jadi tidak puas hanya dari katanya-katanya, tidak puas hanya dari
informasi-informasi yang wow, tapi terus melakukan penjelajahan upaya ikhtiar menggali sendiri. Dan yang ketiga, ini yang sering orang disebut bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Jadi from truth to wisdom. Jadi dari kebenaran menuju kebijaksanaan. Jadi setelah kita benar, kita terus memikirkan bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana mengungkapkannya, bagaimana menyampaikannya secara pas, dan itu namanya from truth to wisdom. Makanya kalau dalam filsafat Yunani ada istilah Sophia dan Phronesis. Jadi Sophia itu mungkin lebih dekat ke kebenaran. Sementara Phronesis itu kebenaran praktis terjemahan. Jadi bagaimana ketika kebenaran itu akan dikontekstualkan, akan disambungkan dengan kenyataan. Nah, ya kalau dalam konteks agama mungkin ya kebenaran-kebenaran agama bagaimana sih biar relate dengan nalar, biar relate dengan realitas, biar relate. Itu namanya wisdom. Maka semua yang dilakukan oleh para filosof itu sebenarnya ikhtiar untuk menyampaikan kebenaran secara bijaksana. Bijaksana itu berarti yang bisa dipahami orang, yang bermanfaat. Kalau dalam konteks agama, ya yang bisa menguatkan, meningkatkan keimanannya, dan lain sebagainya. Ini karakter dasar filsafat. Jadi, saya ingin teman-teman memahami khazanah filsafat yang manapun, tidak sekedar dari aspek produknya, yang itu mungkin teman-teman setuju atau tidak setuju, tapi lebih banyak dari aspek prosesnya, bahwa itu adalah satu ikhtiar, satu hasil intelektual yang luar biasa. Baik, nah ini biar nyampe penanya teman-teman Turos ya, karena saya harus dari Yunani sampai Imam Ghazali. Ini malah saya tulis dari Yunani klasik sampai kontemporer hari ini. Ini orang menyebutnya paradigma-paradigma filsafat. Yang kiri itu filsafat secara umum, yang kanan itu filsafat Islam. Jadi kalau yang filsafat secara umum dalam sejarahnya dikenal ada beberapa pergeseran paradigma, pergeseran nalar meskipun ya ini sifatnya general, secara umum saja. Ada klasik era Yunani dan Romawi, nanti ada abad tengah era ketika Islam jaya dan lain sebagainya, ada era modern, ada era kontemporer. Kalau di era klasik dikenal paradigmanya adalah kosmosentrisme. Jadi pemahamannya meluas dalam konteks kosmos. Ia membahas manusia juga sih, tapi manusia sebagai bagian dari kosmos. Makanya para filosof Yunani awal itu kan dia bertanya, apa asal-usulnya alam semesta? Hakikatnya terdiri dari apa? Dan lain sebagainya. Ini ciri kosmosentris. Kemudian ketika muncul agama-agama, ya Yahudi, ya Kristen, ya Islam, ini agama-agama besar, cara bernalar, cara berpikir mulai agak geser. Mulai muncul paradigma teosentris. Jadi teosentris itu pusatnya adalah teos, Tuhan. Jadi di sini nanti dikenal ada istilah filsafat mulai mengabdi pada agama. Jadi filsafat sebagai alat untuk merasionalisasi agama. Paradigmanya teosentris dan itu kita temui banyak ya pikiran-pikiran filosof ya termasuk yang kita bahas hari ini Imam Ghazali itu ada di yang kedua itu di paradigma teosentris. Nah, kemudian ketika modern muncul terjadi lagi pergeseran paradigma. Orang modern khususnya modern di barat mulai sadar ternyata pendekatan teosentris untuk kasus mereka sangat membelenggu pikiran. Di teman-teman mungkin
Ingat bagaimana di abad tengah orang sering menyebut di barat itu era kegelapan karena zaman itu mereka total dikekang, total tidak bisa bebas oleh institusi gereja. Nah, terus mulai muncul Renaisan, muncul Aufklärung dan lain sebagainya. Era ini dikenal sebagai antroposentris, era modern. Jadi ketika manusia menganggap bahwa pusatnya itu bukan Tuhan, bukan alam. Yang jadi pusat itu ya kita manusia. Jadi kitalah yang berkuasa penuh atas alam semesta ini. Kitalah yang bahkan dalam hal agama pun yang kuncinya manusia. Manusialah nanti yang beriman atau tidak beriman. Jadi apa saja itu kuncinya ada di manusianya. Nah ini paradigma antroposentris. Dan kita nikmati banyak paradigma antroposentris itu hari ini termasuk antara lain ya dengan memuncaknya sains dan teknologi sampai hari ini. Itu tentu saja berawal dari superioritas manusia di hadapan dunianya. Dan yang terakhir belakangan di tradisi-tradisi filsafat kontemporer itu model sentris-sentris yang terpusat itu mulai dianggap tidak memadai menjelaskan dunia. Maka muncul plurisentrisme bahwa tidak ada satu sentral. Karena setiap paradigma itu sah-sah saja membaca dunia. Jadi di era kontemporer teman-teman mungkin terasa bagaimana kuatnya cara pandang pluralis, cara pandang antisentris, tidak boleh ada yang dominan, superior, semua punya gayanya masing-masing. Kalau ada yang menang-menangan terus dalam cara berpikir berfilsafat di era kontemporer hari ini orang menyebutnya logosentris. Jadi terpusat logosnya. Kalau ada orang kok agama terus itu disebut logosentris. Ah kok ini ya uang saja, materi saja menyebutnya logosentris. Jadi semua sudut pandang itu ya punya validitasnya sendiri-sendiri. Tidak bisa ada yang lebih unggul mana, tidak boleh ada yang lebih eh, bagus mana. Ya semuanya punya pertanggungjawabannya masing-masing. Ini kalau secara filsafat secara umum. Kalau filsafat Islam, ya ini teman-teman yang pernah baca buku filsafat Islam ya tentunya kenal lah ya. Diawali dari tradisi klasik yang itu orang menyebutnya ada tiga aliran, Masya'iyah, Isrofiyah, dan Muta'aliyah. Masya'iyah nanti ada dua kubu, ada kubu barat, ada kubu timur. Ya kubu timur itu Al-Kindi dan kawan-kawan. Kalau kubu barat kan yang dari Spanyol, Ibnu Rus, Ibnu Tufel dan kawan-kawan. Nih. Nah, Imam Ghazali masuk dari tradisi timur karena beliau hidup era itu. Jadi Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi termasuk Imam Ghazali. Nah, kalau di barat nanti ada Ibnu Tufel, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah dan lain sebagainya. Ini orang menyebutnya tradisi Masya'iyah atau peripatetik, banyak mewarisi Aristoteles cara berpikirnya yo dengan modifikasi-modifikasi masing-masing. Kemudian ada iluminatif. Kalau iluminatif ini teman-teman mungkin masih ingat Suhrawardi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan, tradisi Isyraqiyah. Jadi filsafatnya filsafat Isyraqi, sangat kuat corak sufistiknya. Jadi diksi-diksi seperti wahdatul wujud, hulul, itihad, dan lain sebagainya itu dari tradisi Isyraqi ini. Kemudian yang ketiga ada tradisi muta'aliyah, Mula Sadra dan kawan-kawan. Ini ingin menyatukan dua kecenderungan, peripatetik dan iluminatif dengan gayanya sendiri. Nah, saya tidak cerita satu-satu ya, ini sekedar uh, anu saja, merangkum saja biar teman-teman ngerti petanya. Jadi Imam Ghazali itu kalau dalam secara filsafat secara umum ya dia masuk era pertengahan yang cenderung teosentris. Kalau dalam tradisi
sejarahnya filsafat Islam, beliau masuk dalam kategori masyaiyah, peripatetik yang kuat sekali pengaruh Aristoteles. Ada kalau nanti iluminatif itu kuat sekali pengaruh Neoplatonisme yang ini sebenarnya melanjutkan Plato terus dilanjutkan oleh Plotinus. Baik, kalau era modern filsafat Islam itu banyak diisi para pembaharu Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Era kontemporer juga banyak tokoh-tokoh kontemporer lah kita kenal mungkin Muhammad Arkun, Setu Sena, Nasr, Hasan Hanafi dan kawan-kawan. Ini era-era kontemporer. Baik, ini untuk memahamkan saja karena saya diamanati ngomong dari klasik sampai Imam Ghazali. Nah, ini penting nanti untuk menganalisis ketika filsafat bertemu agama. Jadi pendekatan filosofis pada agama. Makanya ada beda antara Imam Ghazali dengan eh, Ibnu Sina dan Al-Farabi. Karena cara pendekatannya berbeda. Jadi kalau dalam eh, kategori-kategori mode kajian, ketika filsafat bertemu agama, itu menurut saya kalau dikategorikan setidaknya ada 7 gaya. Jadi yang pertama namanya natural theology. Jadi natural theology itu membahas problem-problem teologis tapi dengan perspektif filsafat itu sendiri tanpa harus berkomitmen pada keimanannya. Ini natural theology. Nah, filsafat hadir dengan perspektifnya sendiri. Ini yang sering saya bilang, ini bisa saja cocok, bisa saja tidak cocok dengan keimanan. Ya kalau cocok, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, ya berarti memang wong itu memang dasarnya perspektif filosofis murni, pakai nalar. Jadi sifatnya normatif, cuma normatif sesuai logik. Jadi yo rasionalnya begini, masuk akalnya begini. Nah, itu gaya natural teologi. Nah, yang dilakukan oleh Al-Farabi maupun Ibnu Sina, di tradisi filsafat alam, filsafat Islam awal itu memperkaya di gaya yang pertama ini. Nanti ada gaya kedua. Ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Jadi memposisikan filsafat untuk menjelaskan kebenaran agama. Jadi filsafat untuk mendukung agama. Makanya yang beliau lakukan ya kalau ada yang tidak cocok dengan keimanan agamanya, beliau akan langsung mengkritik. Beliau tidak segan-segan menyerang. Kalau dirasa wah ini tabrakan dengan keimanan. Jadi misalnya pandangan-pandangan tertentu yang ditulis di Tahafutul Falasifah itu. Jadi ya meskipun beliau di kitab Makosid ini menjelaskan dulu secara objektif ini loh pikirannya para filosof itu. Meskipun beliau terus mengkategori ada yang benar, ada yang salah, tapi kritik definitifnya ada di Tahafutul Falasifat. Ini gaya kedua. Jadi kalau ada yang tanya, Imam Ghazali itu filosof atau enggak? Ya dia filosof di gaya kedua ini. Sekedar tambahan mungkin ya untuk teman-teman. Jadi dalam tradisi filsafat Islam itu setidaknya ada 5 gaya. Ini ada teori begitu. Jadi gaya pertama itu gaya natural teologi ini. Kadang pakai istilah al-falsafi al-akli. Jadi filsafat yang murni rasional. Nah, kalau gaya yang kedua, gayanya Imam Ghazali ini orang menyebutnya al-adini al-fikhi. Jadi komitmennya pada agama, pada pemahaman keagamaan. Nanti ada gaya tadi Suhrawardi dan kawan-kawan. Orang menyebutnya al-falsafi al-isyari. Nanti ada gaya seperti Imam Asy'ari, ilmu kalam. Itu orang menyebutnya ad-dini al-isyari.
Dan nanti jangan lupa masih ada gaya terakhir yang ini lebih menarik sebenarnya. Jadi ini gaya tematik al-Maudhu'i. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu kan filsafatnya filsafat sosial, filsafat sejarah, filsafat ekonomi. Jadi tidak membahas tema-tema teologis. Dan itu juga jenis filsafat Islam. Jadi sebenarnya ada banyak gaya, ada banyak pola. Nah itu gaya pertama, kedua. Gaya ketiga ada model sekuler. Kalau model sekuler itu filsafat memberi ruang kepada agama. Jadi kalau ada orang cara berpikirnya begini, yo kita filsafat saja, tapi agama urusan yang berbeda. Nah ini gaya sekuler namanya. Seperti kata Immanuel kan, jadi seperti apapun filsafat tidak mungkin memahami agama karena ranahnya berbeda. Maka kalau kita ingin beriman, ya kita memberi ruang dalam diri kita kepada agama. Jadi, oh ini agama, tidak bisa disentuh oleh filsafat. Agama biar diurusi agama, yang filsafat ngurusi filsafat saja. Ada orang yang seperti ini. Ini gaya ketiga. Ada gaya keempat. Gaya keempat itu filsafat ada di luar agama, dia hanya melihat agama, menganalisisnya dari luar. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa itu kalau misalnya bikin skripsi, bikin tesis tentang isu-isu agama secara filosofis, ini kan isinya menganalisis. Jadi dia tidak menilai benar salahnya, cuma dia analisis saja fenomena keagamaannya. Beda dengan natural teologi atau teologi tadi ya, ada normatifnya, ada penilaiannya. Kalau teologi berdasarkan keimanan penilaiannya. Kalau natural teologi berdasarkan akal atau rasio. Tapi di analitik enggak ada judgementnya. Cuma diuraikan saja. Oh, kalau orang Islam itu begini sistem kepercayaannya. Yang mereka lakukan ini, mereka dan seterusnya. Ini gaya keempat, analitik. Ada gaya kelima yang belakangan juga banyak muncul, yaitu gaya emansipatif. Kalau gaya emansipatif ini filsafat berfungsi kritis pada keberagamaan. Jadi ini tidak sekedar kalau tadi analitik itu kan menguraikan, memetakan. Kalau yang kelima ini mengkritisi. Oh, katanya Islam itu damai, tapi kok gitu kelakuannya? Ini namanya kritik. Katanya umat Islam itu tauhid kok yo yang dipertuhankan banyak misalnya. Hartanya dipertuhankan, jabatannya dipertuhankan. Ini mengkritisi. Nah, ini gaya emansipatif. Jadi ada banyak kan hari ini keberagamaan-keberagamaan yang kita kritisi secara filosofis. Itu gaya emansipatif. Tokoh-tokoh filosof Muslim kontemporer itu biasanya ada di gaya emansipatif ini. Dan yang terakhir, ya ini masyhur ya, mistik. Kayak mistik itu filsafat digunakan untuk mengungkapkan atau mengurai pengalaman atau penghayatan keagamaan. Ini yang dilakukan oleh Suhrawardi, yang dilakukan oleh Jalaluddin Rumi, dilakukan oleh Ibnu Arabi, dan lain sebagainya. Jadi pengalamannya adalah pengalaman batin dekat dengan Allah, kemudian mengekspresikan, mengungkapkannya menggunakan narasi-narasi filosofis. Ini gaya yang keenam, gaya mistik. Jadi ada beberapa gaya pendekatan. Dari peta ini ya Imam Ghazali ada di yang kedua. Jadi Imam Ghazali itu tidak anti filsafat. Tapi filsafat oleh Imam Ghazali ya posisinya harusnya mendukung dan menjelaskan kebenaran agama. Makanya beliau mengkonter Al-Farabi, mengkonter Ibnu Sina juga secara filosofis. Jadi karena filsafat ya di Imam Ghazali dipakai juga untuk mengkritisi, tapi dalam konteks mendukung dan menjelaskan kebenaran agama. Baik, ini tipe-tipe ya. Jadi sore ini saya kasih peta-petanya saja nanti teman-teman yang masuk menganalisis, mengkritisinya. Oke, sekarang kita masuk ke beliau.
Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari harusnya sekaligus nih beliau. Dari sisi kalam teologisnya Asy'ariyah, dari sisi fikihnya Syafi'i. Nah, beliau kalau dilihat tahun lahir beliau yang meninggalnya masih sangat muda. Lahir 1058, meninggalnya 1111 Masehi, berarti di usia sekitar 53 tahun. Tapi beliau menghasilkan tulisan sangat produktif. Setidaknya ada 200-an lah, saya lupa, sekitar 250 sekian karya beliau. Jadi usianya hanya 50-an, karyanya 250. Misalnya, seandainya dikonversi antara karya dan usianya, itu berarti berapa? 1 tahun itu 5 buku beliau. Itu kalau sejak umur setahun sudah nulis kitab loh ya, di 5 buku. Tapi kan beliau nulisnya mestinya tidak sejak umur setahun. Itu bayangkan betapa produktifnya beliau ini. Makanya gelar Hujatul Islam itu ya tentunya bukan gelar kosong saja. Oke, kita lihat sekarang beliau ya, Imam Ghazali ini. Saya bilang tadi beliau termasuk ada di era peripatetik yang genrenya teologis. Ad-Dini al-Fiqhi. Bagi Imam Ghazali, orang beriman itu ada yang gayanya tiga ini. Jadi ada orang beriman, tidak usah tanya-tanya, pokoknya iman saja. Ada yang mengejar dasar rasionalnya, ada yang menghayatinya, kemudian menguraikannya secara rasional. Yang pertama mungkin kita, yang kedua para ulama intelektual, cendekiawan, yang ketiga para sufi. Jadi yang ketiga aulia, yang kedua ulama, yang pertama awam. Dan Imam Ghazali tidak mengingkari adanya kelompok yang pertama awam seperti kita. Yang dikhawatirkan Imam Ghazali sebenarnya orang awam yang cerewet. Jadi orang awam yang tidak ngerti ranahnya, tidak ngerti kapasitas dirinya. Makanya nanti beliau nulis satu kitab khusus, risalah khusus yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam an Ilmil Kalam itu isinya, ya kalau diterjemahkan iljam itu kendali. Jadi beliau ingin mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Jadi maksudnya ini tidak sembarangan, ilmu ini harus dikaji secara serius, didalami secara serius. Makanya yo, kalau kita masih belum punya kapasitas, ya jangan berani-berani berfatwa di situ, nyenggol-nyenggol itu. Nanti tidak hanya kita yang sesat, bisa menyesatkan orang. Jangan coba-coba nakwil sendiri, jangan coba-coba menafsir sendiri, kita belum kapasitasnya. Itu cara berpikirnya Imam Ghazali seperti itu. Makanya teman-teman mungkin jangan kaget loh kalau ada beberapa ulama yang sampai mengharamkan filsafat. Bagi saya, pengharaman itu konteksnya seperti iljamul awam tadi. Jadi kalau kita memang tidak sungguh-sungguh dan belum kapasitasnya, belum mampu mengolah, belum mampu menganalisis, mengkritisi, ya mending menghindar saja. Makanya diwanti-wanti antara lain dengan larangan-larangan tadi. Tapi kalau memang serius, ya. Kalau bagi Imam Ghazali, bahkan filsafat itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu berarti ya harus ada di antara kita yang pinter filsafat. Tidak boleh awam semua. Kalau tidak ada yang paham semua, ya namanya fardu kifayah, nanti bisa dosa semua. Kita tidak bisa bertarung dalam perdebatan, dalam adu intelek untuk mempertahankan agama. Makanya ya harus pinter kita tentang filsafat. Kalau teman-teman sore ini kan saya tidak tahu, mungkin ya sebagian harusnya makomnya sudah khawas, tidak lagi awam. Dan itu bertanggung jawab untuk eh, pengetahuan filsafat yang dimilikinya.
Jadi inilah tiga kelas masyarakat agama. Lanjut ya. Nah, ya nanti di Makosid juga dijelaskan sih hal ini oleh Imam Ghazali. Antara lain beliau menjelaskan ya filosof itu ini zaman Imam Ghazali ya. Beliau melihat berarti tokoh-tokoh peripatetik sebelumnya mulai era Yunani sampai Ibnu Sina. Kata beliau ada tiga kategori filosof. Yang pertama Dahriyun, yang kedua Tobi'iyun, yang ketiga Ilahiyun. Dahriyun itu orang ateis. Jadi memang tidak percaya Tuhan. Ini menurut Imam Ghazali, orang-orang Dahriyun itu biasanya melihat alam semesta ini ya sudah ada mekanisme alamnya. Segala sesuatu terjadi karena proses alamiah saja. Dan akan terus begitu, tidak ada akhirnya. Cuma berubah materinya saja, tapi dia akan terus begitu. Ini aliran pertama, Dahriyun. Di, ya mungkin kita menyebutnya apa semacam materialis ateis lah. Pokoknya alam itu ya materi saja sih isinya. Jadi proses alam ya dialektika antar materi. Yang kedua ada kelompok Tobi'iyun. Tobi'iyun itu kelompok naturalis. Kelompok naturalis ini beda dengan Dahriyun. Sebentar. Kalau naturalis, dia juga percaya sih hukum alam. Bahkan karena memahami hukum alam, mereka menyimpulkan adanya Tuhan. Mesti ada yang menciptakan ini, mesti ini Tobi'iyun. Sayangnya biasanya mereka ini ya tidak paham informasi-informasi adikodrati. Kalau dalam agama, surga, neraka, ini kan sulit dipikirkan dengan akal saja. Jadi sebagian masih ada yang percaya Tuhan kalau tabi'iyun itu dari penyimpulan rasionalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ilahiyun. Ilahiyun itu para filosof yang memang menerima Tuhan. Kalau menurut Imam Ghazali ya Sokrates, Plato, Aristoteles itu mengakui adanya Tuhan. Ini dan berfilsafat dengan mempertimbangkan adanya sesuatu yang luar biasa yang mengatur dan menciptakan dunia ini. Itu masuk ilahiyun. Jadi ya filosof-filosof yang nanti banyak menginspirasi para filosof Muslim, Socrates, Plato, Aristoteles itu termasuk jenis ilahiyun. Jadi, nah, teman-teman nanti boleh kalau ketemu filosof ini gaya Dahriyun, atau gaya Tobi'iyun, atau gaya Ilahiyun. Kalau yang Dahriyun mungkin kita sebut saja materi saja yang dipercaya. Kalau Tobi'iyun masih percaya ada yang rohani, ada yang jasmani. Kalau Ilahiyun ya sudah kenal yang metafisik, Tuhan, dan segala konsekuensi yang ada di balik fisik. Makanya fokusnya pada metafisika. Lanjut. Nah, Imam Ghazali sendiri sebenarnya kalau melihat kiprah filsafatnya, kontribusi utamanya Imam Ghazali itu sebenarnya ya kritik teologis beliau pada filsafat yang pertama, dan yang kedua gaya skeptik beliau. Ini menginspirasi. Makanya teman-teman yang tertarik filsafat, khususnya filsafatnya Imam Ghazali, ya kalian harusnya ya membaca paling tidak Al-Mungkin Minad Dolal yang semacam autobiografi intelektual beliau. Jadi, beliau ini ilmuwan yang daya skeptiknya tinggi. Daya skeptik itu berarti dia tidak mudah percaya sebelum belajar sendiri, mengkaji sendiri, menelaah sendiri, mengkritisi sendiri. Jadi setiap informasi datang,
beliau akan meragukannya terlebih dahulu sebelum mengujinya. Ini gaya skeptik. Makanya kalau ada yang ingin, Pak, kalau dalam aliran-aliran filsafat, Imam Ghazali pasnya masuk aliran yang mana ya? Ada yang bilang ya mungkin kontribusi beliau yang besar itu di skeptiknya. Kalau kritiknya pada filsafat ya luar biasa, tapi kritik serupa sebenarnya banyak dilakukan oleh ulama lain. Tapi gaya skeptiknya ini luar biasa. Jadi bagaimana beliau kalau di Al-Mungkit itu bahkan ya meragukan panca indera dulu, meragukan akal dulu, meskipun nanti sampai di titik terakhir yang agak sufistik bahwa pengetahuan yang tidak bisa dibantah itu ya pengetahuan dari pengalaman langsung. Tapi tetap setelah melalui skeptisisme yang luar biasa. Bahkan beliau sendiri menyebut skeptiknya beliau itu semacam penyakit. Jadi saya itu seperti dihinggapi sakit ragu-ragu. Jadi tidak mudah percaya. Kalau ada apa-apa beliau selalu ingin mempertanyakan ulang. Eh, nah ini penyakit skeptik itu menurut beliau ya. Saya kutipkan sedikit dari Al-Munqidh ya. Kalau di Makosid banyak pikiran-pikirannya, nanti teman-teman beli baca sendiri bukunya. Kalau di Al-Munqidh misalnya beliau mengkritik ilmu mahsus. Ilmu mahsus itu ilmu yang dasarnya panca indera. Ya sederhananya beliau mengkritik panca indera pun bisa salah kok. Kata beliau, coba lihatlah bintang gemintang. Niscaya Anda akan melihatnya sebagai benda yang kecil, besarnya seperti uang logam. Padahal hakikatnya kan dia jauh lebih besar, mungkin lebih besar dari bumi, lebih besar dari bulan. Jadi ini yang disebut ilmu mahsus. Itu sebenarnya nih kalau dilanjutkan mungkin ya nyambung ke relativitasnya Einstein bahwa tidak ada yang pasti kalau dasarnya hanya panca indera. Yang kita lihat pasti itu mungkin dalam skala atom atau skala nano pasti ada perubahan-perubahan di situ. Kebenarannya tidak pasti. Ya, makanya beliau ya kalau argumen seperti orang materialis itu, kalau tidak ada faktanya ya saya tidak percaya. Kalau tidak lihat sendiri saya tidak percaya. Kalau tidak merasakan, mengukur sendiri saya tidak percaya. Loh, bahkan melihat sendiri pun juga tidak mesti benar kok. Merasakan sendiri pun ya tidak mesti benar kok. Nah, makanya beliau mengkritik, tidak, ilmu mahsus, ilmu yang dasarnya panca indera, seperti dalam empirisme, itu juga kebenarannya tidak pasti. Sama-sama melihat, orang bisa salah lihat, orang bisa salah tafsir, orang bisa beda pemahaman, orang bisa macam-macam. Padahal sama-sama melihatnya. Sama-sama mendengar juga begitu, sama-sama merasa juga begitu. Loh, kalau begitu apa akal? Tapi beliau juga menggali sejauh mana sih validitas akal. Ternyata akal juga bisa salah. Beliau mencontohkan misalnya ya, kita mimpi. Dalam mimpi itu kita rasanya kayak beneran ngalami, melihat. Jadi kayak beneran memahami, beneran. Tapi begitu bangun ya kita tahu, oh cuma mimpi. Pikiran kita juga mudah sesat, mudah bias. Kalau sudah seneng ya mungkin yang kita suka itu kita anggap benar terus. Kalau sudah benci, yang kita benci itu kita anggap salah terus. Maka itu juga dipertanyakan. Apa kalau sudah diproses oleh akal itu terus pasti benar? Secara normatif, ilmu mantek, penyimpulannya pasti. Tapi dalam praksisnya, apa bisa sepasti itu? Ya, kalau dalam logika modern kan, tidak hanya ada induksi, abduksi, tapi juga ada deduksi, tapi juga ada hermeneutik, tapi yang pemahamannya tidak sekaku, senormatif kalau kita belajar logika. Ini tapi capek memang gaya skeptik itu. Makanya beliau menyebutnya penyakit. Ketika beliau mulai melakukan pengembaraan intelektualnya itu beliau gelisah luar biasa. Karena ya kalau sudah muncul penyakit skeptik ini diberitahu apapun beliau tidak akan puas, ingin membuktikannya sendiri.
Meskipun nanti belakangan beliau sampai di titik, oh ternyata ada pengetahuan yang sulit dibantah, yaitu apa? Pengetahuan dari pengalaman langsung. Pengalamanku yang langsung ini bantahnya susah. Kalau saya merasa panas misalnya, orang tanya, gimana? Dingin apa panas? Kok rasanya panas? Ya, itu kan bantahnya susah. Oh, saya merasakan. Orang lain mau, enggak kok sekarang dingin lah, saya panas ya ini rasanya. Itu jadi pengalaman langsung itu sulit bantahnya. Kenapa? Karena orang yang punya pengetahuan mengalami langsung. Orang lain bicara apapun, dia sulit diyakinkan. Karena dia tahu sendiri ngalami langsung. Itu nanti jatuhnya ke sufisme tasawuf. Jadi dari filsafat terus ujungnya ke tasawuf. Baik, inilah secara umum nanti yang dikritik oleh Imam Ghazali. Setelah diuraikan secara objektif bahasa saya ya di Makosid, terus diserang habis-habisan di tahafut. Jadi Imam Ghazali itu yang pertama mengkritik keras Aristotelianisme dalam beberapa aspek metafisiknya. Ini misalnya ya, beliau mengkritik argumen sebab pertama. Di argumen sebab pertama itu pandangan bahwa segala sesuatu ada sebabnya, terus rangkaian sebab akibat itu nanti ujungnya ya Tuhan. Penyebab pertama. Jadi dia penyebab yang tidak disebabkan oleh apa-apa. Itu kan sering dipakai argumen ini. Tapi kata Imam Ghazali, argumen semacam itu membatasi Tuhan. Yang dibatasi apa? Ya Tuhan terbatasi oleh akibatnya. Jadi keberadaan Tuhan itu terbatasi, dia hanya sebagai penyebab dari apa yang sekarang kita sebut akibatnya. Nah itu di antara kritiknya, nanti dibaca di tahafut panjang. Yang kedua beliau mengkritik kausalitas. Ini ya, beliau kritiknya tidak hanya teologi, sama David Hume dari tradisi empirisme juga mengkritik kausalitas. Beliau menganggap tidak selalu dua peristiwa yang beriringan, terus yang pertama itu jadi sebabnya peristiwa yang kedua. Jadi beliau tidak percaya itu. Antara apa ya mungkin kalau kalau menggunakan Imam Ghazali, antara rokok dan sakit jantung itu tidak sebab akibat. Hanya ya peristiwanya beriringan saja. Buktinya apa? Banyak kok orang ngerokok yang tetap sehat jantungnya misalnya. Jadi beliau agak kritis terhadap kausalitas yang dimutlakkan. Bagi beliau ya yang disebut orang kausalitas itu ya dua peristiwa yang kebetulan selalu beriringan saja. Antara api dan peristiwa membakar itu dua momen sebenarnya. Jadi, yo nanti kalau secara teologis menjelaskannya jadi lebih mudah, ya semuanya kan kalau Allah tidak mengendaki tidak jalan. Nggak, kausalitas itu sederhananya begitu. Tapi nanti ini juga dilanjutkan oleh David Hume dan kawan-kawan dengan kritik kausalitasnya. Beliau juga mengkritisi emanasi gaya neoplatonik yang banyak diadopsi oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Beliau termasuk yang menganut madhab creatio ex nihilo dan ketidakabadian dunia, meskipun beliau setuju dengan neoplatonisme bahwa jiwa harus membebaskan diri dari penjara tubuh dengan jalan asketik. Nah, jadi ini beberapa saja ya ilustrasi pandangan-pandangan filosofis beliau. Dan manusia ideal versi Imam Ghazali itu manusia yang asketik. Karena memang nanti akhir karir intelektual beliau itu adanya di tasawuf. Baik, jadi ini ilustrasinya. Nah, di Makosid ada tiga isu yang beliau bahas. Yang pertama mantikiyat, yang kedua ilahiyat, yang ketiga tobiiyat.
Nanti silakan dibeli bukunya. Kok hanya tiga ini Pak yang dibahas? Karena nanti di tahafudz itu yang diserang itu tiga wilayah ini. Makanya beliau berkepentingan menguraikannya dulu. Jadi inilah yang tadi disebut, ya sebelum mengkritik harus paham dulu dong. Jadi ini karya ini memang beliau sebut sendiri pengantar sebelum nanti eh, menulis tahafudz. Karena asumsinya apa? Orang itu sebelum mengkritik harus tahu hakikatnya yang sebenarnya. Sehingga dia tidak apologi. Tidak apologi itu mesti salah atau mesti baik, itu namanya apologi. Jadi beliau menjelaskannya, jadi buku Makosid ini seperti pelajaran filsafat, makanya mungkin sama teman-teman terus dikasih judul pengantar filsafat. Karena di situ Imam Ghazali memang menguraikan saja secara umum, tidak banyak melakukan kritik-kritik detail seperti di tahafudz. Jadi di buku pengantar filsafat ini teman-teman akan dapat banyak wawasan tentang khususnya filsafat Yunani dan filsafat peripatetik Islam. Khususnya pikiran-pikirannya Al-Farabi dan Ibnu Sina yang nanti di tahafudz beliau serang. Nah, ada yang bilang tulisannya Imam Ghazali ini isinya itu ya mirip dengan tulisannya Ibnu Sina yang judulnya Danis Namahi Alai, Persian ya, bahasa Persia. Jadi mungkin ya di antara rujukannya Imam Ghazali kitab itu juga karena beliau ingin belajar filsafat secara komprehensif dulu sebelum nanti mengkritik. Jadi setuju filsafat atau tidak setuju filsafat sering saya bilang silahkan saja, monggo saja, tapi harus diawali dari pemahaman, bukan diawali dari apologi. Pokoknya filsafat pasti baik atau pokoknya filsafat pasti haram. Ini namanya diawali dari apologi. Kata Imam Ghazali, ya awalnya harus bukan apologi, tapi pemahaman. Jadi kalau sudah paham benar, terus ngerti duduk persoalannya, baru kita boleh masuk mengkritisi. Dan ini dicontohkan langsung oleh Imam Ghazali melalui Makosid dan Tahafud. Makanya ini tadi ya quote yang dikutip tadi ya. Sesungguhnya inna roddal madhaba qobla fahmihi wal ittilai ala kunhihi huwa romyun fi imayatin. Sesungguhnya menolak satu aliran, satu madhab, apapun aliran itu yang ingin teman-teman kritisi, qobla fahmihi sebelum memahaminya, wal ittilai ala kunhihi dan terungkap dan menyingkap hakikatnya, huwa romyun fi imaya. Seperti memanah, seperti melempar dalam kebutaan. Jadi seperti orang buta yang melempar, seperti orang buta yang mana. Ya tidak akan pas tujuannya. Ini mungkin quote ini menarik ya untuk sering-sering kita pakai hari ini. Hari ini banyak orang ngeritik tapi sebenarnya dia belum paham hakikat permasalahannya. Banyak orang nyerang tapi tidak tahu yang diserang itu apa. Duduk persoalannya bagaimana. Nah, penting diingatkan oleh Imam Ghazali. Sesungguhnya membantah satu mazhab atau satu aliran sebelum memahaminya dan jelas hakikatnya itu seperti melempar atau memanah dalam keadaan buta, terpejam. Baik, saya tambah satu lagi. Ini sudah jam 5 di tempat saya. Nah, secara umum, kesimpulannya nanti Imam Ghazali begini. Di eh, yang beliau setujui atau beliau bantah ya. Ada beberapa bidang yang beliau telaah, kesimpulannya ini teman-teman jangan langsung jujur ke sini, harus baca kenapa disimpulkan begitu. Untuk riyadiyat, riyadiyat itu ilmu hitung matematika, satu tambah satu dua, tidak masalah, bisa diterima semua. Ya tentu saja kalau ini kan apa mungkin kita sebutnya bebas nilai lah.
Sementara untuk mantikiyat, kata Imam Ghazali, mantek, logik itu sebenarnya tidak masalah sih, sebagian besar benar. Tapi ada beberapa istilah dan juga fokus yang perlu dikritisi. Beberapa jalan penyimpulan yang perlu dikritisi. Jadi sebagian bisa diterima, sebagian besar bisa diterima. Kalau mantikiyat, tapi harus jeli ya, karena logik, apalagi semacam silogisme itu kan juga tergantung permitnya, tergantung prosedurnya. Kadang-kadang kita bisa sesat kalau salah prosedur. Sebagian bisa diterima, kata Imam Ghazali. Nah, yang ketiga, ilahiyat. Ilahiyat itu tentang ketuhanan. Berarti tentang ketuhanan yang didasarkan pada akal saja. Kata Imam Ghazali, kalau ini sebagian besar tidak bisa diterima. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang nyambung dengan agama, tapi sebagian besar agak ngaco, kata Imam Ghazali, apalagi ketika masuk ke emanasi tadi. Dan yang keempat, aspek tobiiyat. Tobiiyat ini tentang nature, alam. Nah, kata Imam Ghazali masih banyak yang belum pas. Sebagian bisa diterima, sebagian tidak. Nah, ini saya tidak tahu pertimbangannya. Nanti ada beberapa di tahfudz itu juga disinggung. Mana sih sebagian yang bisa diterima, sejauh mana tobiiyat, apalagi kalau sudah nyampe menyinggung metafisik. Nah, itu ada beberapa yang harus dicermati lagi. Baik, saya kira itu ya. Ini hanya pengantar untuk mengenalkan seperti apa sih isinya buku Makosid. Itu tentu saja teman-teman yang tertarik harus beli buku ini, menelaahnya. Oke, saya kira itu dari saya. Monggo, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Faiz atas pemaparannya yang cukup komprehensif, teman-teman. Jadi sangat runut, nggih. Jadi tadi sudah diberikan peta, teman-teman tinggal membaca di sini. Jadi kalau sudah dikasih petanya, teman-teman seharusnya tidak bingung lagi. eh Sekarang masih ada 1 jaman, teman-teman. Teman-teman bisa untuk seperti yang diamanahi Pak Faiz tadi, tidak hanya bertanya, tapi paling tidak itu menanggapi. Di sini sudah ada yang raise hand beberapa, yang paling dulu, nggih. Ini saya tunjuk yang paling dulu. Di sini ada Mas Ridwan Muhammad. Monggo Mas Ridwan Muhammad untuk bisa oke. Halo, Nih, silakan selamat Mas. sore. Mohon maaf ya, saya agak bisa open layar dulu. Oh iya. Eh, Suara saya aman ya? Oke, Sedikit terputus-putus ya, Mas. Bisa bentar. diperjelas lagi? Sekarang aman gimana? Ah, sudah. Silakan, Mas. Oke, bisa. Oke, selamat sore. Admin beserta tugas pustaka juga terima kasih banyak Pak Faiz atas pemaparannya. Apa ya? Mungkin pertanyaan saya lebih ke apa ya? Yang juga jadi persoalan klasik gitu ya, antara kita memandang eh, relasi agama dan sains terutama. Mungkin kalau apa ya, terkadang kan kalau zaman dulu itu kan sains itu kan lebih ke bagaimana ya? Lebih bercermin ke kayak Thomas Aquinas yang jadi apa? Yang dimana filsafat itu jadi Ancila, jadi hambanya teologi gitu. Kemudian kan di era-era sekarang ketika sains muncul, eh, apa ya, sains juga menjadi validitas atau sarana pembuktian tentang doktrin-doktrin agama gitu kan, juga tentang apa ya, kitab teks-teks di kitab suci gitu. Dan mungkin eh, untuk pertanyaannya lebih ke apa ya, dalam hal ini kan ketika sains merasa sudah mutakhir gitu, udah merasa maju, udah merasa ini, dan bahkan kayak ucapan Stephen Hawking yang bilang filosofi is dead gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa melihat relevansinya antara
sektor filsafat atau agama dalam memandang isu-isu modern gitu Pak. Itu aja, terima kasih. Baik. Siap. Niki mau dikumpulkan dulu Hmm, atau bagaimana Bapak Is? Monggo Paling saya ikut saja. nggih, dikumpulkan Atau, tiga-tiga dulu nggih. Baru oh nanti ya, ye. eh, satu lagi, dua orang lagi nggih. Niki ada Mas Jihad Agil, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Jada Kusuma dari Pasuruan, Bapak. Mohon izin bertanya kepada Bapak Dr. Fahrudin Faiz, di mana tadi telah menjelaskan karena saya bukan dari background mahasiswa filsafat. Di sini saya sebagai mahasiswa akuntansi, Pak. Jadi tapi tertarik terkait dengan kajian-kajian filsafat. Mohon izin bertanya Pak terkait dengan tadi kan tadi ada proses pengkritikan dari filsafat Barat yang dikritik oleh Al-Imam Ghazali. Eh, Pertanyaan saya, kenapa sih Pak filsafat ini ciri wancinya adalah saling mengkritik? Kenapa kok tidak saling mengkuatkan antara argumen yang satu dengan yang lainnya gitu? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, di mana tadi disebutkan ada macam-macam ahli filsafat. Yang pertama ada Dahriyun, Tabi'iyun, dan Ilahiyun. Apakah ada korelasi antara eh, kapasitas logika seseorang terhadap tingkat religius maupun spiritualnya, Pak. Karena kan di situ membahasnya adalah teologi gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas Jihad. Satu lagi nih Pak, Niki ada eh, bentar. Monggo Muhammad Fadilah, Mas Muhammad Fadilah dapat dibuka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terdengar suara saya ya? Iya, jelas. Iya, izin bertanya, Pak Dokter. Di dalam agama kita disebutkan dalam suatu dalil, eh, awaludin marifatullah. Pertama-tama agama adalah mengenal Allah. Sedangkan di dalam dalil yang lain, kita disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Artinya kita hanya diperintahkan untuk memikirkan ciptaannya tapi tidak memikirkan untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana tuh konteksnya hubungan antara dua dalil tersebut? Hmm, Oke, baik. Monggo langsung bisa dijawab Pak Faiz nih. oke. Baik. Mana? Saya tanggapi ya sebisanya. Padahal saya maunya teman-teman share juga wawasan pengetahuan. Tapi semuanya pertanyaan ini. Baik. Jadi yang pertama tentang agama dan sains. Ya ini memang isu besar. Mungkin Turos juga mungkin ada juga buku-buku ya yang menyinggung isu ini ya, tentang pertemuan antara agama dan sains. Yang pertama begini, bagi kita orang beragama itu ya baik sains maupun agama itu kita tidak berani bilang ada yang tidak penting atau ada yang penting. Dua-duanya pasti penting. Iya. Kita tidak berani bilang ilmu itu tidak penting, Pak. Sains itu tidak penting, atau kita bilang agama tidak penting. Bagi kita, dua-duanya penting. Kemudian dalam praksisnya, kemudian muncul problem. Kalau dua-duanya penting, bagaimana kalau seandainya ada isinya yang tabrakan, misalnya. Seandainya ada kontennya yang tidak sejalan, misalnya. Nah, sebenarnya sama dalam filsafat juga ada problem itu ketika filsafat dianggap tidak selaras dengan agama. Dalam sejarah kemudian muncul beberapa tipe. Ada tipe apa kalau bahasanya Ian Barbour itu ada tipe konflik. Tipe konflik itu tipe orang yang kemudian memenangkan salah satu. Ada yang harus dikalahkan. Ini tipe konflik. Nah, oh, karena menurut saya agama adalah yang penting, agama itu nomor satu dalam hidup, maka
Nomor satu harus agama. Kalau agama bilang A, ya saya A. Meskipun sains ada buktinya seperti apa, saya tidak akan percaya. Saya akan lebih percaya agama. Jadi sainsnya dikalahkan. Ini gaya pertama, namanya gaya konflik. Atau yang orang sains juga begitu. Ah, agama itu tidak rasional, tidak masuk akal. Pada saatnya akan punah. Kita harus tetap memegangi sains dengan metode ilmiahnya. Jadi wawasan sains jauh lebih bertanggung jawab daripada agama. Jadi agama dikalahkan. Ini gaya kedua. Gaya pertama. Gaya konflik. Ada yang begitu. Tapi belakangan mulai muncul perspektif yang tidak sekaku itu. Yaitu gaya dialog dan integrasi. Jadi gaya dialog itu yo agama dan sains itu dua-duanya bisa saling memberi masukan. Bisa saling menginspirasi. Jadi bagaimanapun agama dan keberagamaan dalam hidup manusia itu fakta yang tidak bisa dibantah. Dia fenomena yang ada mungkin bahkan sejak manusia-manusia primitif. Jadi dia punya jalur kebenarannya sendiri yang kadang-kadang mungkin sulit diurai secara sains, tapi ya bisa saja menginspirasi sains. Nanti mungkin ada ilmu-ilmu yang terinspirasi oleh agama atau sebaliknya. Agama semakin kita pahami ketika kita tambah pinter. Oh, ada teori begini, cocok ya dengan yang dijelaskan oleh agama dan lain sebagainya. Jadi ini muncul gaya, sebenarnya yang paling laku ya gaya belakangan, gaya independensi ini. Jadi gaya dialog dan integrasi ini. Jadi saling berdialog dan saling memberi masukan. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata bahwa ya sains kita perlukan, agama juga telah mendukung peradaban manusia sejak mungkin zaman kuno dulu. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari hidupnya manusia. Makanya dua-duanya penting, dua-duanya kita perlukan. Ada yang bilang ya yang satu untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi, yang satu kebutuhan rohani, ukhrawi. Monggo saja. Tapi seperti saya bilang tadi, isu agama dan sains itu yo sampai hari ini masih jadi perdebatan panjang di kalangan para ilmuwan, khususnya dalam aspek bagaimana mempertemukannya. Nah, kemarin waktu pandemi kan juga ramai sekali itu eh, diskusi wacana-wacana tentang sains dan agama. Sejauh mana sains bisa mengintervensi agama atau sebaliknya. Misalnya kalau masalah vaksin misalnya, itu kan terus orang pakai dalil yang untuk yang anti vaksin atau yang pro vaksin dan lain sebagainya. Nah ini jadi ini wacana yang masih sangat terbuka, mungkin perlu sesi sendiri membahas ini dengan pro dan kontranya. Kemudian yang nomor dua dari Mas Jihad. Pertanyaannya, Pak, filosof-filosof yang banyak itu kok sering saling mengkritik ya, kok tidak saling mendukung ya. Justru dukungan yang konstruktif menurut saya itu dilakukan dengan cara mengkritisi atau mengkritik. Kalau dalam dunia sains itu ada istilah falsifikasi. Jadi kalau wawasan teori pengetahuan itu mau difalsifikasi, ya dia akan ada potensi berkembang. Mengkritik itu kan menemukan titik-titik lemah, titik-titik kurangnya, sehingga terus bisa diperbaiki. Sehingga pikirannya lebih canggih lagi, lebih komprehensif lagi, lebih cocok lagi, lebih sesuai lagi. Jadi itulah gunanya kritik. Makanya kalau saya daripada dipuji-puji orang, mending dikritiki orang. Pak Faiz nggak cocok di sini, keliru di sini, nggak pas di sini. Itu berarti ada perbaikan. Besok saya, oh, coba saya cek lagi, jangan-jangan saya memang keliru. Jadi jangan dikira kritik itu tanda kebencian. Justru kritik itu bisa kita maknai tanda kepedulian. Saya ndak abai. Jadi Imam Ghazali mengkritik para filosof dengan tahafut falasifatnya pasti karena beliau juga peduli. Dia peduli pada para filosofnya, peduli pada pikiran-pikirannya yang tersebar, khawatir juga umat nanti salah paham, keliru, dan lain sebagainya. Makanya beliau nulis tahafut. Itu pun beliau ya tidak kemudian
secara frontal mengkritik orangnya, beliau biasanya tahafutul falasifa, kacaunya para filosof. Beliau tidak terang-terangan bilang kacaunya Ibnu Sina atau kacaunya Al-Farabi. Nanti siapa Ibnu Rus juga menulis tahafutut tahafut. Nah, kacaunya kitab tahafut. Beliau tidak terang-terangan bilang kacaunya Imam Ghazali. Jadi memang saling peduli bukan karena marah karena dikritik terus nulis bantahan, enggak. Tapi karena menurut saya masih ada yang kurang pas, maka saya nulis lagi. Ada zaman dulu budaya seperti ini muncul. Orang menyebutnya budaya polemik. Di Indonesia zaman dulu juga ramai budaya polemik ini. Meskipun sekarang mungkin agak sepi, di kita lebih suka posting saja, lebih suka komen saja. Kalau dulu bisa saling balas. Mungkin teman-teman bisa baca misalnya dulu ada polemik kebudayaan. Oh, itu ada yang gaya westernis, ada yang gaya nasionalis, ada yang gaya tradisional. Semua nulis. Nah, yang berseri itu di harian-harian, nah, kemudian dijilid jadi satu buku. Saling mengkritik tapi menghasilkan perbaikan yang terus-menerus. Jadi kalau tidak difalsifikasi, ya pikiran itu tidak berkembang. Kalau tidak dikritik, ya tidak akan ada yang baru, dianggap aman-aman saja, baik-baik saja. Disitulah gunanya kritik. Kemudian Mas Muhammad Fadilah ini mempertanyakan dua dalil yang menurut beliau bertentangan, ta'arud. Ta'arudul adillah, yang satu awaluddin itu ma'rifatullah, yang satu tafakkaru fi khalqillah. Mari kita pahami dua dalil ini kalau saya dalam konteksnya sendiri. Jadi awaluddin ma'rifatullah itu ya keimanan kita itu dasarnya harusnya pengenalan kita pada Allah. Kalau kita tidak kenal sama sekali Allah, bagaimana kita bisa percaya dan mengimaninya? Itulah mengapa kita belajar tauhid, kita belajar sifat-sifat Allah, kita belajar apa bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dari Al-Quran. Jadi inilah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang dari situ jadi titik pangkalnya agama. Disitulah awalnya kita kemudian beriman dan beragama. Jadi konteksnya dalil yang pertama itu. Konteksnya dalil yang kedua, ini sebenarnya aspek lanjutan. Tafakkaru fi kholqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa akal kita itu terbatas kalau kita ingin menggali Allah sedalam-dalamnya. Kalau kita ingin memahami Allah setuntas-tuntasnya, kita akan kesulitan. Karena akal kita terbatas, yang kita terbatas. Itulah mengapa terus hadis ini mengingatkan kita biar kita tidak capek-capek, biar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi untuk menegaskan hadirnya Allah, mari kita berpikir, menganalisis ciptaannya saja. Kalau yang untuk Allahnya kita kenali, kita imani. Itu maunya dalil ini itu. Jadi jangan kita membuang-buang waktu memperdalam kajian bahasan tentang zatnya Allah. Mungkin ini bisa diilustrasikan, coba dicek itu. Perdebatan kalam tentang zatnya Allah, sifatnya Allah. Itu kan ada pertentangan macam-macam aliran. Ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Masing-masing punya pandangannya sendiri dan ya tidak selesai sampai hari ini. Jadi akhirnya ya silahkan mengimani sesuai keyakinannya masing-masing. Karena memang tidak gampang kita memahami Allah sedalam-dalamnya. Untuk tidak melakukan hal yang sia-sia, maka yuk kita lebih merenungi ciptaannya Allah saja sehingga lebih tegas kita akan hadirnya Allah dan kekuasaannya Allah. Itu maunya yang kedua itu. Jadi konteks yang pertama itu dalam konteks keimanan kita pada Allah yang harus kita kenal karena Allah menciptakan manusia agar dia dikenali. Yang kedua tentang pemahaman yang dalam. Tafakur itu kan tidak sekedar fikir tapi berpikir yang dalam. Nanti istilah ini kadang disetarakan dengan tadabbur.
Yang itu kalau tentang zatnya Allah ya bahasa sederhananya akal kita sulit sampainya. Baik, saya kira itu Mbak Kunti. Oke, baik Pak Faiz, terima kasih atas pemaparannya. Jadi teman-teman, saya juga berharap di sini ada yang sedikit menanggapi, ya, karena kan topik yang lagi hangat juga terkait pertentangan antara filsafat dan agama yang marak dilakukan di media sosial terutama. Eh, Mungkin nanti teman-teman bisa membaca terlebih dahulu nggih pengantarnya. Jadi kurang lebih ini itu akan menjawab apa yang dikritik dari filsafat Yunani atau filsafat Aristotelian. Jadi Imam Al-Ghazali sebetulnya sudah sangat mewakili teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk tetap berfilsafat sebetulnya. Karena Al-Ghazali sendiri, ya Imam Al-Ghazali sendiri juga sedikit mengambil beberapa praktik-praktik filsafat seperti logika dan seterusnya. Gitu. Itu tetap dipakai dalam misalnya mendedah tentang usul fikih dan seterusnya. Itu tetap dipakai teman-teman. Tapi untuk beberapa perkara tiga tadi yang sudah disampaikan Pak Faiz, memang sepertinya bertentangan. Jadi ternyata nggak semua filsafat itu bisa dipakai dalam proyeksi agama atau dalam pemaknaan agama sendiri. Mungkin di sini ada yang tanya lagi, Pak Faiz, Niki, sebentar nih. Akan saya panggil. Di sini sudah ada 3 orang. Boleh Muhammad Imroni untuk bertanya langsung, nggih. Karena yang di kolom komentar sepertinya dari tadi sudah sangat mewakili apa yang sudah disampaikan, termasuk dengan bagaimana cara pandang orang-orang atau cara pandang masyarakat sekarang yang mulai mengklaim bahwa filsafat itu haram, kemudian menggunakan dalil yang menunjukkan bahwa filsafat haram dan seterusnya itu tadi sudah dijelaskan secara lebih komplit. Monggo Mas Muhammad Imroni untuk bertanya. Saya beri 3 penanya lagi, nggih. Ini harusnya 5.30 kalau di tempatnya Pak Faiz sudah adzan ya Pak? Iya, memang. Ya, ayo. Teman-teman monggo Mas Imroni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imroni dari Pamekasan, Madura. Latar belakang saya bukan mahasiswa filsafat, Pak Wais. Pak Wais. Hmm. Jadi, latar belakang saya adalah mahasiswa manajemen, tapi memang ngeri-ngeri sedap kalau berbicara filsafat ini. Jadi, pertanyaannya begini, Pak Wais. Saya pernah baca bukunya Pak Faiz yang itu berjudul Menjadi Manusia Menjadi Hamba. Sehingga eh, saya ingin bertanya bahwa bagaimana sih perjalanan dari filsafat ke tasawuf begitu? Karena memang eh, yang saya pahami bahwa filsafat dan tasawuf ini beda ranah, Pak. Artinya ketika berbicara filsafat maka kita dituntut untuk berpikir secara mendalam. Sedangkan kalau tasawuf dia lebih kepada keyakinan. Jadi tidak ada pertentangan di dalam ilmu tasawuf. Begitu. Karena juga saya belajar dasar-dasar ilmu tasawuf gitu. Mungkin begitu Pak Faiz. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Relasi tasawuf dan filsafat nggih Pak yang sering disalahpahami niki juga banyak ditanyakan, di kolom komentar juga banyak ditanyakan. Kemudian satu lagi ada Pak Ali Rosidi, silahkan. Monggo Pak Ali Rosidi. Suaranya belum keluar. Ya, Pak Ali Rosidi.
Apakah belum, suaranya belum masuk, Pak Ali. Maaf. Oke, karena sedikit teknis nggih teman-teman. Sepertinya saya alihkan ke yang lain. Di sini ada Mas Yayan, Mas Yayan Surya. Monggo Mas Yayan Surya, apakah jadi bertanya? Oke, sepertinya juga Slores. Di sini ada Mas Khairul B. Manurung. Monggo. Halo, ya. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Oh iya, Monggo. Halo Mas Khairul, ini masih di mute ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Faiz, selamat sore. Saya sedikit nanya mengenai mengapa sepertinya umat Islam saat ini sulit sekali bangkit, Pak Faiz. Karena jika melihat memang secara keseluruhan, ini menurut saya Pak Faiz, Imam Ghazali ini lebih kepada fatalistik ya. Karena eh, yang kita tahu sebetulnya lebih ke sufi ya, Imam Ghazali ini. Atau karena eh, umat Islam sekarang sulit sekali menerima pendapat filsafat sebelum Imam Ghazali, Pak Faiz. Padahal yang kita tahu selama hampir 800 tahun umat Islam ini menguasai peradaban dunia, hampir separuhnya mungkin ya Pak Faiz ya, sebelum terjatuhnya Baghdad. Seperti itu sih Pak Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kira-kira ada teman yang dari filsafat enggak ya? Dari tadi sepertinya kita cross jurusan. Eh, belum ada ya, sepertinya. Di sini ada Mas Raffi Haki, monggo. Baik, sebelumnya apakah sudah terdengar suara saya, Kak? Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya udah memberikan kesempatan saya dalam sesi tanya jawab ini. Saya izin tanya Pak Faiz. Sebenarnya ini pertanyaan PR dari sekolah juga. Di sekolah lagi bahas tentang ilmu kalam. Kan erat kaitannya dengan filsafat sendiri, yaitu ilmu dalam beragama yang menggunakan ilmu akal yang ilmu agama yang harus menggunakan akal. Koreksi kalau saya salah. Nah, guru saya memberikan saya PR pertanyaan kurang lebih yang kita tahu kan dalam agama kan banyak cerita-cerita Nabi yang dengan mujizatnya seperti Nabi Musa dengan tongkat ularnya, lalu Nabi Ibrahim yang bisa bertahan hidup meskipun sudah dilahap api. Pertanyaan saya, bagaimana kita sendiri beragama dengan nalar kita, tapi dalam agama Islam sendiri kita diberikan kayak cerita-cerita Nabi yang kira-kira masih belum masuk nalar manusia sendiri itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih Kak Pak Faiz. Oke, siap. Terima kasih. Ini eh, ada satu lagi Pak, ada yang ingin menanggapi ternyata dari alumnus Sadra nih, dari Universitas yang ada di Jakarta nih kalau tidak salah. Silahkan Mas Amrizal, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Farul Ustaz Faiz, saya Rizal, Amrizal. Saya sebenarnya nggak mau nyebutin alumni Sadra, cuma memang udah ditanya ya udah saya alumni Sadra, Ustaz. Dari Magister saya baru lulus tahun lalu. Eh, Kebetulan fokus saya di filsafat politik sebenarnya, jadi memang Makosid ini saya belum pernah baca Makosid karena memang bukan kajian saya. Cuma saya pernah menulis tentang Al-Ghazali dulu waktu awal masuk Sadra. Yang ingin saya tanyakan begini, sebelumnya saya ingin menanggapi mungkin.
tadi pertanyaan dari penanya yang gelombang pertama tadi, kalau saya boleh menanggapi dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Faiz, izin menanggapi. Kalau yang ini pandangan pribadi mungkin ya. Kalau menurut saya ini makos tahafut itu bukan filsafat mengkritik filsafat sebenarnya. Bukan studi filsafat mengkritik filsafat, nggak seperti itu kalau saya lihat sebenarnya konteks. Tapi lebih kepada soal kalam yang mengkritik filsafat, gitu. Teologi yang mengkritik filsafat, akidah mengkritik filsafat. Jadi disiplinnya memang sudah berbeda kalau saya antara Al-Ghazali dengan orang-orang yang dikritik oleh kelompok yang dikritik oleh Al-Ghazali dari tahafut. Itu mungkin respon saya yang pertama ya. Dan mungkin nanti bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah, mohon koreksinya Pak Faiz. Yang kedua ini Pak Faiz, singkat saja, saya teringat Ibnu Sina itu, Syekhul Rais itu waktu pertama kali belajar filsafat itu dia baca Utulujia. Itu dia bingung sampai sudah 40 kali baca pun masih bingung, sampai dia ketemu bukunya Al-Farabi dia baru ngerti, oh yang maksudnya itu seperti itu gitu. Sementara kita sama-sama tahu mungkin Pak Faiz bahwasanya filsafat ini kan sebenarnya ilmu elit ya, elit dalam tanda kutip gitu, dalam artian pertama apa sih esensi dari ilmunya para filsuf itu acap kali kalau boleh saya bilang mungkin menyembunyikan esensi dari ajarannya itu baik dalam istilah-istilah yang cukup rumit gitu ya, dengan istilah-istilah yang cukup rumit yang mungkin orang awam itu sulit untuk mengerti, sehingga jika orang awam ingin masuk ke dalam disiplin tersebut, dia butuh bimbingan dari orang yang memang pakar dalam filsafat itu sendiri. Al-Farabi belajar kepada seorang pakar filsafat Kristen yang orang dari Syria itu Ibnu Sina sendiri bingung waktu baca Autologia. Nah, pertanyaan saya terkait dengan buku ini sebenarnya Pak Faiz, saya belum pernah baca buku ini, Maqasid al-Falsafah ini. Sebenarnya seberapa valid tulisan Al-Ghazali mengenai filsafat yang dia tuliskan dalam kitab Maqasid al-Falsafah ini, berhubung setahu saya beliau nggak pernah belajar filsafat secara intens. Kalau kalam ya, tapi kalau filsafat kan beliau nggak belajar filsafat, beliau nggak belajar tradisi peripatetik misalnya dari madrasah si Ibnu Sina atau Al-Farabi, tapi yang beliau kan fokus mengkritik itu nanti dalam tahap. Jadi pertanyaannya seberapa valid sebenarnya seberapa valid sebenarnya apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam buku Maqasid al-Falsafah ini. Itu aja. Terima kasih Mbak Kunti atas kesempatannya. Terima kasih Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan kritis seperti ini nggih, teman-teman. Gongnya ternyata di akhir. Monggo Pak Faiz langsung menanggapi dan langsung menjawab. Baik. Nah, saya jawab singkat-singkat ya, karena waktunya. Yang pertama, tadi Mas Imroni, perjalanan dari filsafat ke tasawuf. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil perjalanan dari filsafat ke tasawuf ini dilakukan, karena ini sebenarnya perjalanan epistemologis. Jadi nalar yang dipakai Imam Ghazali misalnya dari nalar empiris, nalar rasional sampai terakhir masuk ke nalar intuitif sufistik. Prosedurnya semacam itu. Jadi ketika beliau ya meskipun kelemahan kita termasuk tadi pertanyaan kedua Mas Khairul, kenapa sih umat Islam sulit sekali bangkit? Ya kita jarang serius. Jadi kita itu dalam banyak hal sering setengah-setengah. Saya tidak yakin loh teman-teman yang saya lihat ada pertanyaan banyak sekali di chat. Itu setelah ini terus secara serius ingin mengejar jawaban dari pertanyaan itu. Dan itu yang sering jadi kelemahan. Kita tidak pernah mengikuti kegelisahan kita. Kita tidak pernah berjalan mengikuti keingintahuan kita.
Paling nanti ya ditunggu kapan-kapan lagi kalau ingat problem itu. Dan itu yang sering bagi saya termasuk penyakitnya umat Islam hari ini sehingga sangat sulit bangkit. Jadi kita itu sederhananya menurut saya kurang serius dan kurang kompak. Itu yang berat kita hari ini ya. Ya sudah tidak serius tapi tidak kompak lagi. Itu sudah gampang kalahnya sudah. Dibiarin saja kita akan gegeran sesama kita sudah. Aliran itu muncul tiap hari. Kalau di kita kan saya lihat di medsos itu tiap hari muncul sekte baru. Setiap kali ada kasus terus pecah. Setiap kali ada kasus terus pecah. Jadi kasus Israel lah, kasus boykot lah, kasus Ba'alwi lah, kasus itu terus kita jadi sektor-sektor banyak sekali. Dan sulit kompak. Dan kita tidak serius. Tidak serius itu kalau kita penasaran tentang sesuatu, ini yang benar gimana sih kasus boykot-boykotan Israel itu kayak gimana sih duduk persoalannya. Kita kan tidak terus belajar serius, mengkaji serius. Pokoknya kita ikut arus saja orang bilang apa, posting apa, terus kita ikut-ikutan komen. Ini menurut saya yang sering jadi kelemahan kita. Sederhananya itu. Apa andil tasawuf ada, apa andil Imam Ghazali dengan Ihya-nya ada, bahkan sering dikritik begitu ya. Seandainya ada mungkin ya tidak sebesar itu kalau mental kita tidak lemah. Jadi tasawuf pun tasawuf yang progresif banyak. Banyak sufi-sufi itu yang para pejuang bahkan mendirikan dinasti. Jadi tidak selalu kemudian tasawuf itu konotasinya pasrah, kemudian menyerah begitu saja. Jadi itu untuk pertanyaan pertama dan kedua. Dan jangan lupa tasawuf itu hakikatnya adalah pengalaman penghayatan batin, tapi ketika akan diekspresikan, diuraikan, dijelaskan, ya para sufi tetap harus meminjam bahasa, meminjam logika untuk menyampaikannya, menuliskannya. Disitulah filsafat bermain. Itulah mengapa buku-bukunya Ibnu Arabi ya sangat filosofis misalnya. Yang kita kenal sebagai tasawuf falsafi karena beliau menarasikan pengalaman kedekatan dengan Allah yang sangat mendalam dengan bahasa, dan itu pasti pinjem bahasa dan logika dan juga filsafat-filsafat. Itu kalau dicari benang merahnya. Nanti di barat juga kan ada jenis pengetahuan yang dipandang dekat dengan filsafat, yaitu knowledge by acquaintance. Pengetahuan lewat pengenalan langsung, bukan knowledge by description, pengetahuan melalui narasi-narasi. Itu pertanyaan utama kedua. Yang ketiga, Mas Raffi, ya, kalam itu hakikatnya adalah faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman. Iman itu ya kepercayaan. Cuma percaya saja tanpa paham itu kan sesuatu yang berat. Ya bisa, tapi kan berat. Kalau ingin tambah mantap kepercayaan, mari kita pahami yang kita percaya itu apa. Dari situlah lahir nanti ilmu kalam. Pak, apakah mukjizat? Pak, saya belajar agama itu di sini mukjizat. Iya, ya mukjizat itu ya bagian dari keimanan sebenarnya. Saya sering bilang begini, mukjizat itu mungkin tidak ilmiah, tapi bisa saja logis. Logis itu kan ada premisnya, terus ada konklusinya. Kalau premisnya adalah bahwa kalau bagi Allah, apa yang tidak mungkin? Kalau premisnya ini, ya mukjizat itu logis saja, karena oh dari Allah toh ya, kalau dari Allah mungkin saja sih apa saja itu. Dari sisi ini mungkin bisa logis. Meskipun mungkin dari sisi ilmiah kita sulit menjelaskannya. Jadi itu sih, tapi nanti ada kitab-kitab tertentu yang berupaya menjelaskan mukjizat secara lebih ilmiah dengan narasi-narasi tertentu. Tapi kalau filsafat itu kan bisa saja menguraikannya secara itu. Tapi ya dalam agama memang ada ranah yang kita menyebutnya supranatural atau supernatural. Yang ini punya struktur logiknya sendiri. Tidak sama dengan logika ilmiah. Tadi yang dipakai oleh Mas Hadi itu logika ilmiah. Kalau logika ilmiah memang dasarnya empiris dan rasional. Hanya percaya yang ada fakta konkretnya dan masuk akal. Kalau dua kriteria ini tidak masuk, ya dia tidak akan percaya.
Makanya Mas Raffi belajar terus kuncinya, jangan berhenti. Jadi seperti karena ini tadi disebut yang elit ya, ilmu ini elit ya, maka tidak boleh setengah-setengah. Karena setengah-setengah agak mengkhawatirkan nanti baru baru dapat sedikit terus merasa sudah dan entah nanti terus jadi apologis atau jadi anti pada akhirnya. Kalau ingin lebih kritis ya masuk lagi lebih dalam. Baik. Oh iya tadi Mas Rizal, terima kasih perspektifnya. Jadi memang Imam Ghazali itu basisnya teologis meskipun cara beliau mengkritik tetap dengan filosofis. Jadi ada argumen-argumennya. Jadi bantahnya tidak selalu dengan kredo, tapi juga dengan argumen logis versi beliau. Tentu saja dengan asumsi-asumsi dari beliau sendiri. Jadi orientasinya memang orientasi teologis, menyelamatkan akidah sebenarnya. Itu tujuan utamanya Imam Ghazali itu. Makanya tadi saya sebut beliau termasuk kategori yang ad-dini al-fiqhi. Baik, kemudian untuk nambah wawasan untuk teman-teman ya, filsafat itu kalau di era hari ini, era kontemporer itu tidak serumit ini. Karena ini jadi rumit karena metafisika. Kalau hari ini kan filosof-filosof kontemporer yang dibahas keadilan sosial, yang dibahas penindasan, penjajahan, kemajuan seperti tadi agama dan sains dan lain sebagainya. Jadi ini gaya klasik memang. Perlu agak serius memahaminya karena bahasa-bahasanya bahasa metafisik. Jadi tidak harus kemudian minder. Wah saya tidak mungkin Pak ini. Enggak. Coba kalian baca gaya-gaya tematik misalnya kayak Ibnu Khaldun, kayak mungkin yang belakangan Ferdinand Nasr atau Naqib Atos dan lain sebagainya. Itu nanti bisa tanya. Baik, saya kira itu ya tanggapan saya sudah maghrib. Oke. Oke, monggo saya kembalikan Eh, Mbak Kunti. Ya, terima kasih Pak Faiz. Mungkin sekalian ya Pak Faiz sedikit konklusi karena Pak Faiz sudah manjing maghrib. Jadi nanti biar Pak Faiz sampun langsung live. Monggo langsung konklusi Pak. Monggo silakan. Oke, baik. Seperti saya bilang tadi untuk teman-teman, wong sore hari ini saya hanya mancing-mancing saja. Silahkan teman-teman lanjutkan, diikuti segala rasa ingin tahunya tadi. Misalnya tadi Mas Amrizal tanya, sevalid apa sih isinya pikirannya Imam Ghazali? Saya belum baca kitab Maqasid. Sekarang saatnya Mas Amrizal baca, ditelaah, dikritisi. Yang lain juga begitu. Ada pertanyaan apapun, kejar jawabannya sekarang. Baca, cari referensi, cari rujukan, diskusi, dan lain sebagainya. Hanya dengan gaya seperti ini nanti pelan-pelan kita akan bangkit. Karena akan muncul banyak generasi berkualitas yang pikirannya terbuka. Baik, itu saja dari saya Mbak Kunti, teman-teman kurang lebihnya mohon Terima maaf. kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz. Pak Pun. Oke, saged live. Monggo Pak Faiz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, terima kasih nggih teman-teman. Jadi tadi sedikit memberikan summary. Jadi teman-teman jangan setengah-setengah terutama. Di beberapa kesempatan Pak Faiz, di beberapa kesempatan ngajinya, di ngaji filsafat yang lain itu selalu menekankan bahwa ketika kita ingin bertanya sesuatu ataupun mendalami sesuatu itu jangan setengah-setengah, lebih baik tidak tahu bahkan daripada kita tahu setengah kemudian berani untuk mengklaim sesuatu. Jadi barangkali ya teman-teman sekali lagi ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagaimana para filsuf misalnya Imam Al-Ghazali tidak setuju dengan beberapa konsep al-wujud atau ada dalam teorinya Aristoteles. Kalian bisa terusan bisa membaca ini. Ini sembari kita nunggu teman-teman ngisi e-sertifikat nih. Ini ada e-sertifikatnya, jadi mohon dibaca, mohon diklik juga kalau teman-teman ada yang berminat e-sertifikatnya. Jadi teman-teman eh,
Dan juga tak lupa nggih, niki ada diskon 25% khusus buku pengantar siapa yang dapat eh, mengikuti acara di Zoom saat ini, teman-teman dapat diskon 25%. Em, nggih, saya izin memberikan sedikit sepatah dua patah mengenai pandangan filsafat atau pandangan kritik filsafat tentang eh, Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. Sulaiman Dunia, jadi beliau ini salah satu em, guru, ya, salah satu guru yang ada di Al-Azhar. Beliau itu sempat mereferensikan bahwa ini itu bisa dijadikan sebagai pegangan untuk melanjutkan pemikiran tentang filsafat Islam, terutama yang tadi sudah diberikan tentang bagaimana filsafatnya Ibnu Arabi, kemudian bagaimana Ibnu Sina dan seterusnya seperti itu. Em, Mungkin cukup sekian ya teman-teman bagi yang berminat e-sertifikat sekali lagi. eh ini ada yang nggak bisa klaim, itu ada vouchernya Kak ya. Mas Risdianto, itu ada vouchernya. Sudah dikirim ke grup juga. Insya Allah materinya akan saya mintakan ke Pak Faiz nggih, karena Pak Faiz masih ibadah dulu teman-teman. Jadi ini yang ada di Pulau Jawa sekarang sudah waktunya ibadah. Tapi saya akan tunggu sekitar 5 menit nggih. Mungkin itu Mungkin itu teman-teman dari Turosian yang bisa kami hadirkan dari Turos Pustaka. Semoga membuka wawasan, terutama membuka peta bagaimana sih memahami filsafat atau setidaknya membaca filsafat itu tidak lagi dipandang sinis, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya merusak agama, karena kita tahu sendiri bahwa banyak yang justru trauma dengan agama karena pelaku agamanya itu tidak mengindahkan apa yang ada di dalam agama seperti itu. Jadi teman-teman, saya selaku moderator di sini Kunti Zulfa Rusdiana Dewi, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Door prize-nya nanti, deh teman-teman ini ada yang tanya door prize-nya gimana. Door prize-nya itu teman-teman bisa membuat sebuah summary, membuat sebuah satu dua paragraf atau paling tidak satu paragraf untuk em, membahas bagaimana pengalaman teman-teman em, mengikuti acara webinar ngaji filsafat dengan Pak Faiz hari ini. Mungkin teman-teman juga ada yang ingin mendapat e-sertifikat ya sekali lagi. E-sertifikatnya sudah di-share dengan Mbak Sofa, Mbak Operator. Kemudian apalagi ini? Mengklaim 25% tadi sudah saya katakan. Terima kasih Mas Arju, ini sudah ada yang mulai pamit ya. Rekamannya akan kami share di grup di YouTube dengan link terbatas nih, teman-teman. Teman-teman yang ingin melanjutkan untuk beribadah, monggo silahkan live, tidak apa-apa. Sertifikatnya akan kami kirimkan melalui email. Pengumuman door prize-nya juga akan kami umumkan di WA atau di grup forum pembaca dan juga di Instagram. Oh, balik lagi ya? Enggak lah. Siapa yang tanya, Pak?
Iya, perlu dokumentasi secara instan. Tadi dokumentasinya sudah diatur oleh operator ya, Mas Abdul. Jadi memang sebaiknya tuh kalau kita mengikuti sebuah acara webinar tuh on cam untuk selain menghormati yang bicara gitu. Tapi kalau terkendala dengan sinyal, biasanya boleh dimatikan. Cam. Ya, terima kasih Mas Udin, terima kasih Mas Yoga. Kemudian siapa lagi nih yang pamit? Link sertifikatnya tidak kami bagikan di luar eh, ruang Zoom gitu. Karena e-sertifikat hanya dibagikan ke orang yang sudah mengisi e-sertifikat dan berkenan hadir. Jadi teman-teman yang sekiranya belum hadir berarti mohon maaf yang sebesar-besarnya belum sakit dapat e-sertifikat karena belum mengikuti. Terima kasih Mas Imroni, kemudian Mas Oh, nggih, siap. Mas Fatibul. Nggih, terima kasih Mas Ahmad Faiz. Sertifikatnya boleh diulang ya. Nah, ini. Sertifikatnya sudah di ini. Oke, Pak Abdul Khalis. Oke, Mas Abdul Khalis, terima kasih. Di sini tadi cewek-ceweknya belum ada yang berani bertanya ya. Saya berharap besok-besok di acara Turos Pustaka ini setidaknya dari Turos yang perempuan itu bisa sedikit memberikan oh mau nanya tapi ketinggalan. Oke. Besok biasanya pertanyaan itu atau pembahasan itu tidak keluar dari pembahasan yang ada di dalam tema, Kak, terutama yang ada di dalam buku. Barangkali nanti besok-besok ya teman-teman Turasian yang sudah baca buku, kemudian kita ada membuka acara bedah buku, ada yang nggak paham dari buku itu boleh ditanyakan. Silakan. Terima kasih Mas Ahmad Fauri. 5, ini harusnya sudah saya ada yang belum mengisi sertifikat. Eh sudah, ya ini sudah. Ini kami sedang menunggu siapa yang belum mengisi sertifikat. Silakan. Monggo yang mau live Zoom, ruang Zoom, silahkan. Boleh diberitahukan ke Mas Faris ya, ada kolom feedback. Nanti teman-teman juga juga jangan lupa untuk mengirimkan uh, sedikit pengalaman, sedikit nilai terhadap kualitas acara kami. Nanti kami berikan di grup. Di sini juga boleh diberikan ke operator ya untuk feedbacknya teman-teman yang ingin memberikan kritik, tidak hanya saran, tentunya kritik juga sangat membangun gitu teman-teman, seperti yang dikatakan Pak Faiz. 5 menit sekarang sudah jam berapa nih?
Oh iya, untuk bukti mengikuti kegiatan webinar ini kami berikan maksimal 10 MB, nggih, Mas. Siapa ini? Ada yang bertanya, Mas M. Dori. Itu maksimal 10 MB, jadi teman-teman at least pakai HP juga nggak apa-apa, di screenshot aja, Mas. Atau gimana ya caranya? Itu kayaknya bisa di screenshot atau di apa nih kalau bahasa di Samsung itu apa sih? Di rectangle, di rectangle. Jadi diambil yang bagian buktinya aja. Itu biasanya ada. Sertifikat secepatnya, Kak. Silahkan yang bisa live, silahkan live, ya, teman-teman. Bukti mengikuti webinar ada di Google Form ya, Kak. Boleh Kak operator untuk mengisi kembali. Silahkan Pak Ahmad Saifuddin. Terima kasih banyak. Silahkan Kak Adrian. Terima kasih banyak. 1 menit lagi nggih teman-teman yang belum mengisi e-sertifikat. Kami sudah berikan waktu tadi eh, kurang lebih 10 menit. Jadi nggih, sertifikat tidak kami berikan dalam. Jadi bagi yang belum mengisi, ya teman-teman, ini tidak diberikan di luar Zoom. Mohon maaf. Sudah 1 menit lebih. 56, 1 menit lagi nggak, Mbak ya? 17.56 kita akan close nih, teman-teman.